Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini gue bakal ngomongin topik yang penting banget, khusus buat para cowok. Tapi kalau lu cewek dan lagi dengerin ini, gue pengen tahu pendapat lu juga, jadi jangan lupa drop komentar di bawah ya. Nah, belakangan ini media sosial lagi rame banget soal standar-standar absurd yang sering cewek pakai buat nilai cowok. Mulai dari standar TikTok yang suka bilang, cowok harus begini, cowok harus begitu, sampai yang bener-bener nggak masuk akal. Dan gue yakin banyak dari lo para cowok yang mulai mikir, gimana sih cara bikin cewek bisa nurut tanpa harus keseret sama quotes-quotes random yang nggak difilter dulu. Gue paham, banyak cowok yang pengen cewek yang lebih feminin, lebih lembut, yang bisa ngerawat diri sendiri, dan menurut gue, itu wajar banget. Semua orang punya preferensi, dan selama lo nggak maksa, nggak ada yang salah sama keinginan itu. Tapi yang sering kelewat adalah, gimana caranya biar cewek bisa nurut ke lo dengan natural. Tanpa lo harus maksa, tanpa lo harus ngerendahin diri lo sebagai cowok, dan tanpa bikin hubungan jadi toksik. Nah, begini. Emang bener, cewek harus punya energi feminin dalam dirinya sendiri. Dia juga harus punya kemauan buat tunduk dan percaya sama cowoknya. Tapi lo juga punya peran penting di sini. Lo yang bakal nentuin apakah dia bakal nyaman buat nurut ke lo, atau justru malah makin defensif. Karena kenyataannya, banyak cowok yang suka ngeluh. Duh, cewek zaman sekarang nggak ada yang nurut, nggak ada yang feminin. Tapi di sisi lain, gue juga kenal banyak cowok yang hidupnya dikelilingi cewek-cewek yang feminin, yang respect dan bisa nurut ke mereka. Mereka nggak perlu maksa, nggak perlu drama. Semuanya terjadi secara natural. Jadi, kenapa bisa gitu? Karena mereka paham cara bikin cewek merasa cukup nyaman dan aman buat tunduk ke mereka. Mereka ngerti gimana cara bikin cewek trust sama mereka. Dan trust ini penting banget, bro. Kalau lo pengen lebih banyak cewek yang bisa nurut ke lo dengan nyaman, ada 5 hal penting yang harus lo perhatiin. Tapi sebelum masuk ke situ, gue mau bahas dulu satu hal yang lebih mendasar. Masalah utamanya, trust atau kepercayaan. Kenapa banyak cewek susah buat nurut sama cowok? Jawabannya simple. Mereka nggak percaya. Banyak cewek tumbuh di lingkungan yang bikin mereka sulit percaya sama kepemimpinan cowok. Ada yang tumbuh tanpa figur ayah yang bisa jadi role model yang baik. Ada juga yang justru ngelihat ayahnya diinjek-injek sama ibunya. Jadi mereka tumbuh dengan mindset kalau cowok itu nggak bisa diandalkan buat mimpin keluarga. Atau mungkin mereka pernah ngalamin hubungan yang toksik di masa lalu, yang bikin mereka trauma buat ngasih kepercayaan penuh ke cowok lagi. Jadi kalau lo ketemu cewek yang susah buat nurut, itu bukan selalu karena dia keras kepala atau nggak respect sama lo. Bisa jadi, itu karena dia punya pengalaman yang bikin dia defensif. Nah, kalau lo udah ngerti bahwa trust adalah masalah utamanya, pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya bikin cewek trust sama gue? Jawabannya, lo harus bikin lingkungan yang bikin dia ngerasa aman, nyaman, dan percaya sama kepemimpinan lo. Tapi ingat, ada batasannya. Lu cuma bisa ngontrol sampai batas tertentu. Karena kalau cewek ini masih kebawa trauma masa lalunya dan nggak ada usaha buat nyembuhin diri sendiri, ya bakal susah juga buat lo bikin dia percaya. Dan ini bukan tugas lo buat nyembuhin dia. Itu tetap tanggung jawab dia sendiri. Sekarang, satu hal penting yang harus lo pahamin. Leadership itu bukan tentang jadi diktator. Ini bukan soal lo nyuruh-nyuruh cewek tanpa dengerin pendapatnya, tanpa peduli perasaannya. Bukan begitu caranya. Yang gue maksud dengan leadership dalam hubungan adalah leadership dengan cinta. Cowok yang benar-benar bisa mimpin bukan cowok yang sekadar ngontrol, tapi cowok yang bisa bikin keputusan terbaik buat hubungan mereka berdua. Cowok yang bisa dengerin pasangannya, yang bisa mempertimbangkan perasaannya, dan yang bisa kasih arahan dengan cara yang bikin cewek merasa aman dan dihargai. Jadi kalau lo ngelihat cewek lo susah buat nurut, coba tanyain ke diri lo sendiri. Kenapa trustnya kurang? Apa gue bisa ngelakuin sesuatu buat benerin itu? Oke, sekarang kita breakdown 5 hal yang bisa bikin cewek lebih mudah buat nurut ke lo dengan natural. Let's go! Oke, poin pertama. Bangun resume lo. Maksudnya, lo harus punya sesuatu yang udah lo bangun buat diri lo sendiri. Bukan berarti lo harus kaya raya atau super sukses, tapi lo harus nunjukin kalau lo punya arah hidup yang jelas, kerja keras, dan bisa bikin keputusan yang tepat.
Kenapa ini penting? Karena cewek butuh trust buat bisa nurut sama cowok. Kalau lu sendiri masih berantakan, gimana dia bisa percaya lu bisa mimpin? Bro, cowok butuh cewek yang percaya sama dia, tapi lu juga harus kasih sesuatu buat dipercaya. Kalau lu belum punya apa-apa yang bisa ditunjukin, gimana dia mau yakin lu bisa jadi pemimpin yang bisa diandalkan? Kalau lu masih dalam fase trial dan error nyari jalan hidup, lu bakal banyak bikin kesalahan. Itu wajar. Tapi kalau lu ngalamin itu pas udah ada di hubungan, tiap kesalahan lu bisa bikin cewek makin susah percaya. Apalagi kalau dia punya trauma masa lalu. Terus ada juga kasus di mana cewek bantu cowok dari nol. Tapi kalau lo nggak bener-bener ngambil peran buat bangun hidup lo sendiri, yang ada nanti cewek lu yang bakal jadi pemimpinnya. Dan ketika lo akhirnya sukses, dia bakal ngerasa, gue yang bikin lo jadi kayak gini. Respect dan submissiveness hilang. Karena di matanya, dia yang bangun lo, bukan lo yang bangun diri lo sendiri. Ini sering kejadian, dan bikin hubungan jadi nggak seimbang. Jadi solusinya? Bangun pondasi lo dulu. Nggak harus tajir, tapi setidaknya lo udah bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sekarang, buat lo yang masih muda, misal di bawah 25, mungkin lo mikir, terus gimana dong? Gue belum mapan. Jawabannya ada dua. Tunggu dan fokus bangun diri lo dulu. Atau kalau emang ketemu cewek yang mau jalan bareng dari nol, pastiin lo yang tetap mimpin prosesnya. Jangan sampai dia yang kerja lebih keras buat ngebangun lo. Dan satu hal lagi, mulai lebih awal. Jangan ketipu sama omongan, masih muda, santai aja. Lo nggak perlu buru-buru, tapi kalau lo mulai nyari tahu tujuan hidup lo lebih cepat, lo juga bakal bisa mapan lebih cepat. Ada cowok 22 tahun udah sukses berat, ada yang 30-an masih meraba-raba. Jadi jangan buang waktu. Intinya, bangun diri lo dulu. Kalau pondasi lo udah kuat, cewek bakal jauh lebih gampang buat percaya dan nurut sama lo. Itu aja. Oke, next point. Oke, poin kedua yang bisa bikin cewek lebih gampang nurut sama lo adalah percaya diri dan tegas. Kita mulai dari percaya diri dulu. Ini sebenarnya udah jelas banget. Gimana cewek mau ngikutin lo kalau lo sendiri nggak yakin sama diri lo? Sama kayak yang gue bilang di awal. Cowok butuh cewek yang percaya sama dia. Tapi sebelum itu, lo sendiri harus percaya sama diri lo dulu. Lo harus jalan dengan keyakinan, bawa energi maskulin lo, dan punya kejelasan tentang siapa diri lo sebisa mungkin. Ketika lo punya kepercayaan diri yang kuat dan lo yakin sama diri lo sendiri, itu bakal terpancar lewat cara lo bicara, cara lo bertindak, dan cara lo menghadapi dunia. Cewek bisa ngerasain energi itu. Ini yang bikin dia jadi lebih gampang buat percaya sama lo, lebih nyaman buat nerima arahan lo, dan akhirnya lebih gampang buat nurut dengan natural. Tapi gue juga mau lo ngerti satu hal. Percaya diri itu bukan berarti lo harus selalu benar. Gue pernah dengar satu kutipan bagus. Percaya diri itu bukan berarti lo yakin lo bakal selalu benar, tapi lo nggak takut buat salah. Ini penting banget. Karena meskipun lo udah punya pondasi yang kuat, udah berusaha jadi cowok yang matang, lo tetap bisa bikin kesalahan. Tapi perbedaannya adalah, cowok yang beneran percaya diri nggak bakal lari dari kesalahan itu. Dia bakal ngakuin, belajar, dan bangkit lagi. Percaya diri itu bukan soal nggak pernah jatuh, tapi soal seberapa cepat lo bisa bangkit setelah jatuh. Jadi kalau lo gagal, jangan lari, jangan ngehindar, jangan nyalahin orang lain. Hadapi, terima, perbaiki, dan lanjutkan. Itu yang bikin cewek makin respect sama lo. Sekarang masuk ke tegas. Jangan salah paham, tegas bukan berarti kasar. Bukan berarti lo harus jadi cowok dominan yang otoriter. Dan bukan berarti lo harus jadi toksik. Banyak cowok yang salah kaprah, mikir kalau mereka harus agresif buat dihormatin. Padahal, yang ada malah bikin cewek ilfeel, dan hubungan jadi toksik. Gue sering lihat cowok yang sok-sokan nunjukin ketegasan, dengan cara yang nggak sehat. Mereka maksain kehendak dengan cara marah-marah, bentak-bentak, atau bahkan maksa cewek buat nurut. Itu bukan tegas, bro. Itu nggak stabil. Tegas itu artinya lo tahu apa yang lo mau, punya prinsip yang kuat dan gak gampang goyah. Tapi lo juga tetap bisa tenang dan elegan dalam menyampaikan apa yang lo pengen. Misalnya, kalau lo ngajak cewek lo ke suatu tempat dan dia nolak, lo gak perlu langsung defensif atau marah. Lo bisa tetap kalem, kasih alasan yang jelas, atau cari kompromi tanpa kehilangan kendali. Dan satu hal penting, jangan jadi cowok yang gampang dipermainkan. Tegas itu bukan berarti lo harus keras kepala, tapi lo juga nggak boleh jadi orang yang gampang dimanipulasi. Lo harus bisa membedakan mana yang kompromi sehat
dan mana yang udah mulai merugikan lo. Sekarang, gue mau bahas satu kesalahan besar yang sering dilakukan cowok yang salah, paham soal tegas. Mereka mikir kalau semakin agresif, semakin dihormatin. Ada cowok yang percaya kalau makin keras dia mengatur cewek, makin besar kemungkinan cewek bakal tunduk. Bahkan ada yang sampai mikir, kalau gue pegang tangannya dengan kuat, kalau gue paksain dia buat nurut, nanti dia respect sama gue. Oke, jujur aja, ada beberapa cewek yang mungkin bereaksi positif ke pendekatan agresif kayak gini. Tapi itu bukan respect, itu takut. Dan hubungan yang dibangun atas dasar ketakutan nggak bakal bertahan lama. Kalau cewek tunduk karena takut, itu artinya dia nggak percaya sama lo. Dia bakal mulai ngerasa nggak aman, mulai nutup diri, dan lama-lama dia bakal ngejauh atau malah jadi defensif. Lo nggak mau cewek lo ngikutin lo cuman karena takut lo bakal marah atau melakukan sesuatu yang lebih parah, kan? Lo pengen cewek lo respect sama lo karena dia benar-benar percaya lo bisa mimpin. Jadi, kalau lo pengen benar-benar jadi cowok yang dihormati dan bisa bikin cewek tunduk dengan natural, belajarlah buat jadi percaya diri tanpa jadi arogan. Dan belajarlah buat jadi tegas tanpa jadi toksik. Tegas itu soal kontrol diri. Lo bisa punya pendirian yang kuat tanpa harus nunjukin dominasi yang berlebihan. Lo bisa bikin keputusan dengan percaya diri tanpa harus ngerendahin atau ngejajah pasangan lo. Itu yang bikin cewek respect dan percaya sama lo. Jadi, intinya, percaya diri, tegas, tapi tetap punya empati. Kalau lo bisa ngelakuin ini dengan benar, lo nggak perlu maksa cewek buat nurut. Dia bakal nurut dengan sendirinya karena dia respect dan percaya sama lo. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Hal yang bisa lo lakuin biar cewek lebih gampang nurut ke lo. Ciptain ruang yang aman buat dia. Dari tadi gue udah bilang, kuncinya ada di trust. Pada akhirnya, pertanyaannya adalah, bisa nggak dia percaya buat ngebuka diri dan nunjukin sisi rapuhnya ke lo? Dan buat banyak cewek, ini hal yang susah banget. Bahkan buat banyak orang pada umumnya, jadi vulnerable alias nunjukin sisi rentan itu bukan hal yang gampang. Tapi kalau lo bisa nyiptain ruang yang aman, lo bakal bikin dia lebih mudah buat nurunin tembok pertahanannya. Dan ini penting banget bro. Karena selama dia masih pasang tembok, selama dia masih defensif, dia nggak bakal bisa tunduk ke lo dengan natural. Tapi kalau dia udah bisa ngelepasin tembok itu, gamenya bakal berubah total. Lo bakal lihat sendiri gimana dia mulai percaya, mulai lebih nurut, dan mulai lebih nyaman buat ngikutin arahan lo. Jadi gimana caranya? Lo harus bikin dia merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih aman secara emosional. Nah, banyak cowok yang gagal di sini. Mereka justru tanpa sadar nanemin bibit-bibit negatif dalam hubungan. Mereka ngelakuin hal-hal toksik yang mungkin bisa kasih mereka reaksi instan yang mereka mau. Tapi dalam jangka panjang, itu malah bikin hubungan makin berantakan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering gue lihat, cowok yang terlalu ngejudge. Bro, kalau lo tipe cowok yang terlalu suka ngejudge, lo bakal susah dapetin cewek yang bisa terbuka sepenuhnya sama lo. Dan ini bukan cuma soal lo ngejudge dia langsung. Tapi kalau lo dikenal sebagai cowok yang gampang ngehakimi cewek pada umumnya, dia juga bakal lebih sulit buat terbuka ke lo. Kenapa? Karena dia bakal selalu ngerasa lo bakal ngejudge dia juga. Sekarang coba pikir, pernah nggak lo ada di situasi di mana lo deket sama cewek yang sering ngejudge lo? Atau mungkin lo ngelihat dia gampang ngejudge orang lain? Lo pasti jadi lebih hati-hati kan? Lebih banyak nyimpen sesuatu sendiri, lebih nggak mau terbuka, lebih takut buat nge-share sesuatu yang personal. Nah, itu juga yang bakal terjadi kalau lo terlalu judgmental ke cewek lo. Jadi kalau lo beneran mau bikin cewek lo nyaman dan bisa nurut dengan natural, lo harus ngilangin kebiasaan ngejudge ini. Itu nggak berarti lo harus ngelepasin semua prinsip dan nilai yang lo pegang ya. Lo tetap boleh punya standar. Lo tetap boleh punya keyakinan tentang apa yang lo suka dan nggak suka. Tapi bedakan antara punya standar dan jadi cowok yang terlalu ngehakimi. Jangan bikin cewek lo ngerasa takut buat jadi dirinya sendiri di depan lo. Jangan bikin dia mikir 2 kali sebelum ngomong karena takut lo bakal ngecap dia ini itu. Karena kalau dia udah ngerasa kayak gitu, lo bisa lupain soal submissiveness. Sekarang masuk ke cara komunikasi. Cowok yang bisa bikin ceweknya trust itu bukan cowok yang sekadar kasih rasa aman, tapi juga cowok yang bisa komunikasi dengan baik. Banyak cowok yang nggak sadar kalau cara mereka ngehandle konflik itu justru bikin ceweknya makin defensif. Contoh, lo lagi ada masalah sama cewek lo, tapi lo milih buat ngediemin dia, ngehindar dari pembicaraan penting, atau malah pura-pura nggak ada apa-apa. Itu kesalahan besar. Ketika cewek nggak dapet kejelasan dari lo, dia bakal kebingungan.
Dan lu tahu apa yang terjadi kalau cewek mulai bingung? Kebingungan itu bakal berubah jadi kekacauan. Karena otaknya bakal mulai jalan sendiri, mulai bikin asumsi sendiri, mulai overthinking tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau dia udah masuk mode overthinking ini, reaksinya bakal macem-macem. Bisa jadi dia makin posesif, makin emosional, atau malah makin nutup diri. Dan semua itu karena dia ngerasa nggak dapet kejelasan dari lo. Dan ketika itu terjadi, tembok pertahanannya bakal naik lagi. Jadi kalau lo pengen hubungan yang lebih sehat dan pengen cewek lo lebih gampang nurut ke lo, belajar buat komunikasi dengan baik. Kalau ada masalah, omongin. Kalau ada sesuatu yang bikin dia bingung, kasih dia kejelasan. Jangan biarin dia main tebak-tebakan sama isi kepala lo. Cewek yang trust sama cowoknya adalah cewek yang ngerasa aman dan nyaman dalam komunikasi mereka. Dia tahu kalau ada masalah, dia bisa ngobrol sama lo, tanpa takut lo bakal ngejudge atau ngehindar. Dan ketika trust itu udah kebentuk, submissiveness bakal datang dengan sendirinya. Jadi buat lo yang pengen cewek lo lebih bisa nurut dengan natural, pastikan lo udah bikin lingkungan yang bikin dia ngerasa aman, nyaman, dan dihargai. Itu dia poin ketiga. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, poin keempat yang bisa bikin cewek lebih gampang nurut sama lo adalah menghargai perasaan dan pendapatnya. Gue bakal ulang lagi, salah satu masalah terbesar yang dialami cewek adalah kesulitan buat percaya sama cowok. Banyak cewek tumbuh dalam lingkungan yang kasih contoh buruk tentang laki-laki. Entah karena mereka melihat hubungan yang toksik, figur laki-laki yang nggak bisa diandalkan, atau bahkan pengalaman pribadi yang bikin mereka sulit untuk benar-benar percaya bahwa cowok bisa memimpin hubungan dengan baik. Sekarang, ini emang luka yang mereka sendiri harus sembuhin. Tapi kalau lo mau hubungan yang sehat dan harmonis, lo juga punya peran buat nggak makin memperkuat persepsi negatif itu. Sebaliknya, lo harus bisa bikin mereka melihat bahwa nggak semua cowok itu nggak bisa dipercaya, bahwa ada laki-laki yang bisa memimpin dengan benar, dan bahwa lo adalah salah satu dari mereka. Salah satu cara terbaik buat melakukan itu adalah dengan menghargai perasaan dan pendapatnya. Simple bro, kalau lo nggak pernah dengerin dia, nggak pernah kasih dia ruang buat ngomong, atau selalu ngerasa keputusan lo yang paling benar, tanpa peduli apa yang dia pikirin, dia bakal ngerasa nggak dihargai. Dia bakal ngerasa diabaikan, kayak dia nggak punya suara dalam hubungan ini. Dan dari situ, mulai muncul pertanyaan di kepalanya. Apakah dia benar-benar bikin keputusan buat kebaikan berdua? Atau dia cuma mikirin dirinya sendiri? Nah, kalau cewek udah mulai mikir kayak gitu, biasanya mereka bakal melawan. Beberapa bakal mulai jadi keras kepala, nyoba maksa masuk ke proses pengambilan keputusan lo dengan berbagai cara. Sementara yang lain, kalau mereka ngerasa lo udah sepenuhnya nutup pintu buat pendapat mereka, frustrasi itu bakal keluar di tempat lain. Mereka bakal mulai ngedumel, nyindir, atau nyari masalah di hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting. Pernah nggak lo ngalamin situasi di mana tiba-tiba cewek lo marah atau ngambek karena sesuatu yang menurut lo sepele banget? Misalnya, lo lupa ngebenarin tali kutangnya, atau lo nggak ngejawab chat dia dalam waktu 5 menit. Bisa jadi bukan masalah kecil itu yang sebenarnya dia permasalahin, tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang dia rasain. Dan seringkali, akar masalahnya adalah dia ngerasa nggak dihargai dan nggak dianggap penting. Cewek yang nggak merasa dilibatkan dalam hubungan bakal merasa nggak dihargai. Kalau dia udah ngerasa kayak gitu, otomatis rasa respect dia ke lo juga bakal turun. Dan kalau dia udah kehilangan respect, gimana dia bisa nurut dan ngikutin arahan lo? Gimana dia bisa benar-benar percaya dan menyerahkan dirinya buat lo pimpin? Jawabannya, nggak bisa. Tapi gue juga mau lo ngerti satu hal. Menghargai pendapat dan perasaan cewek bukan berarti lo harus selalu nurut sama dia. Gue tahu ada beberapa cewek yang mungkin nggak mau denger ini. Tapi ya udah, itu urusan mereka. Lo nggak harus selalu setuju dengan dia. Dan lo juga nggak boleh jadi yes man yang selalu bilang iya demi menghindari konflik. Itu juga nggak sehat dan malah bisa bikin hubungan jadi nggak seimbang. Yang gue maksud di sini adalah, lo cukup dengerin dia dengan respect. Lo kasih dia ruang buat ngomong, lo pertimbangin pendapatnya, dan lo tunjukin kalau lo peduli sama perasaannya. Bukan berarti lo harus selalu nurut, tapi lo juga nggak bisa asal ambil keputusan tanpa dengerin dia sama sekali. Akan ada momen di mana lo ngerasa keputusan lo adalah yang terbaik buat kalian berdua, meskipun dia nggak suka. Dan di titik itu, lo tetap harus ambil keputusan dengan yakin. Tapi kalau lo udah terbukti bikin keputusan yang benar sebelumnya, kalau dia udah percaya sama track record lo sebagai pemimpin, dia bakal lebih gampang buat nerima keputusan itu. Makanya,
Balik lagi ke poin pertama soal pentingnya lo bangun resume lo. Kalau lo punya sejarah bikin keputusan yang solid dan bisa diandalkan, dia bakal lebih gampang mikir, oke, mungkin gue agak berlebihan, mungkin dia emang tahu apa yang dia lakuin. Tapi kalau lo belum pernah ngebuktiin diri lo sebagai cowok yang bisa bikin keputusan yang baik, ya jelas dia bakal lebih sulit buat percaya sama lo. Jadi, intinya, dengerin dia. Hargai pendapatnya. Tunjukin kalau keputusan lo bukan cuma buat diri lo sendiri, tapi juga buat kebaikan kalian berdua. Dengan cara ini, dia bakal lebih respect sama lo, lebih percaya sama kepemimpinan lo, dan akhirnya lebih gampang buat nurut dengan natural. Oke, terakhir dan gak kalah penting. Oke, poin kelima, dan mungkin yang paling penting, jadilah cowok yang udah sembuh dari luka batin lo sendiri. Gua harus ngomongin ini karena, jujur aja, banyak cowok yang ngerasa cewek itu sulit dimengerti. Padahal sebenarnya mereka cuma terlalu peka. Cewek punya radar emosional yang tajam. Mereka bisa nangkep energi lo, ngeliat gestur lo, dan ngerasain kalau lo masih nyimpen trauma atau luka yang belum lo selesain. Lo bisa coba nutupin, tapi percaya deh, cewek bakal tahu. Nah, masalahnya, ada cewek yang mungkin bakal mikir, gue bisa bantu dia berubah, atau gue bisa nyembuhin dia. Awalnya mungkin lo suka karena dia perhatian, tapi lama-lama ini bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena kalau dia mulai ngelihat lo sebagai proyek yang harus diperbaiki, hubungan kalian bakal jadi nggak seimbang. Dia yang bakal lebih dominan, dia yang bakal ngerasa lebih kuat, dan tanpa sadar, dia bakal ngambil posisi pemimpin di hubungan lo. Terus, kalau lo akhirnya sembuh, dia nggak bakal ngelihat itu sebagai hasil usaha lo sendiri. Dia bakal ngerasa, gue yang bikin dia jadi lebih baik. Bukan karena lo yang bertanggung jawab buat hidup lo sendiri. Dan kalau cewek udah ngerasa lebih kuat dari lo, trust dan respect itu bakal hilang. Dia nggak bakal bisa benar-benar nurut karena dalam pikirannya, lo bukan pemimpin, lo anak didik. Tapi bukan cuma soal dominasi dalam hubungan, kalau lo masih nyimpen luka lama, itu juga bakal ngaruh ke cara lo ngejalanin hubungan. Lo bakal lebih gampang kebawa emosi, lebih sering ke-trigger sama hal-hal kecil, dan lebih sulit bikin keputusan yang benar. Dan cewek yang ngerasa cowoknya nggak stabil, bakal kehilangan rasa aman. Kalau dia nggak ngerasa aman, lo bisa lupain soal submissiveness. Nah, gimana caranya mulai healing? Lo harus berani ngadepin luka lo sendiri. Coba deh ambil kertas, tulis pertanyaan ini. Siapa aja yang pernah nyakitin gue? Jangan pikirin, ini udah lama, atau gue udah move on. Kalau orang itu muncul di kepala lo, berarti masih ada sesuatu yang belum kelar. Tulis nama mereka, dan tulis juga apa yang mereka lakuin ke lo. Ini bakal bantu lo sadar, luka mana yang masih lo simpen, dan perlu diberesin. Kenapa healing ini penting banget? Karena kalau lo nggak sembuh, lo bakal lebih gampang salah pilih pasangan. Lo bakal lebih rentan buat masuk ke hubungan toksik, lebih sulit ninggalin cewek yang nggak baik buat lo. Dan bisa jadi lo malah stay sama seseorang cuman karena takut sendirian. Belum lagi dampaknya ke kesehatan lo sendiri. Luka batin yang nggak lo selesain bakal bikin lo stres, dan stres itu bakal ngaruh ke tubuh lo. Hormon lo bisa kacau, energi lo bakal sering drop, dan lo bisa ngerasa capek terus tanpa sebab. Makanya, healing itu nggak cuma penting buat hubungan lo, tapi juga buat kesehatan dan kebahagiaan lo sendiri. Jadi, sebelum lo berharap cewek bisa percaya, respect, dan nurut sama lo, pastikan dulu lo adalah cowok yang udah beres sama dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, cewek bakal lebih gampang submit ke cowok yang kuat mentalnya, stabil emosinya, dan tahu cara mimpin dirinya sendiri. Oke guys, itu aja buat hari ini. Kalau mau tips hubungan lainnya, langsung hantam aja tombol subsnya, beri like, tinggalkan komentar terbaik kalian. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.